Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Rosdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Sekelompok orang tidak dikenal menyerang satu keluarga yang berwisata ke pantai di Kabupaten Pinrang. Harga sejumlah bahan pokok semakin mahal jelang perayaan Idul Adha. Para petani di Pinrang antusias mengikuti donor darah. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Sekelompok orang tidak dikenal menyerang satu keluarga yang berwisata ke pantai di Dusun Pajalele, Kabupaten Pinrang dengan senjata tajam. Polisi hingga kini masih menyelidiki pelaku sekaligus motif penyerangan. Dari rekaman video amatir tampak satu keluarga yang berwisata ke pantai di Dusun Pajalele, Kabupaten Pinrang diserang sekelompok orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam. Para wisatawan ini berkunjung ke pantai untuk menikmati ikan bakar yang diolah sendiri. Akibat penyerangan, ada anggota keluarga yang masih trauma. Kerabat korban segera melapor ke Polres Pinrang dengan 2 perkara, yaitu pengancaman menggunakan senjata tajam serta penghinaan. Pelaku sempat menyebut salah satu suku korban. Melaporkan penyerangan ke saudara kandung saya beserta ponakan-ponakan saya yang masih di bawah umur. Mereka tadinya wisata ya, pergi makan-makan di dekat, memang itu kampung kami. Kemudian tiba-tiba mereka menyerang gitu, membawa samurai, kemudian membawa benda tajam lainnya sesuai yang ada di video. Jadi saya sebagai perwakilan keluarga di sini, saya langsung ke Polres Pinrang untuk melaporkan kejadian hal ini, karena saya tahu bahwa negara kita adalah negara hukum. Tidak ada satupun orang yang bisa mengancam ataupun menakut-nakuti seseorang dengan benda tajam ya, gitu. Saya sebagai orang yang berpendidikan, saya pikir ini adalah ranah hukum ya. Jadi saya berharap Kapolres Pinrang Sulawesi Selatan bekerja dengan cepat dan profesional ya, dan berlaku seadil-adilnya karena barang bukti sudah ada gitu. Jangan yang pelakunya ini masih berkeliaran di luar. Saya juga tidak bisa menjamin keluarga saya karena ada menyinggung juga rasis. Ibu saya dari Sulawesi Barat, kemudian ada menyinggung suku Mandar segala macam. Saya pikir itu rasis. Saya juga tadi sudah melaporkan ya. Dan yang terpenting sekarang ini adalah saya meminta tolong kepada KPAI supaya ada melindungi anak-anak kami di sini. Ponakan-ponakan saya sangat trauma gitu. Dengan kejadian tadi, anak-anak yang 2 tahun, 3 tahun sangat trauma. Menyikapi laporan korban, polisi masih melakukan penyelidikan. Laporan pengancaman dengan dugaan penghinaan. Itu pelapornya 1 orang kan atau 2 orang? 2 orang. Masing-masing punya pelapor. Satu terkait dugaan penganiayaan, yang satunya lagi terkait penghinaan. Penghinaan, iya betul. Nah, sekarang sudah ditangani? Sudah ditangani. Sementara korban tadi itu sudah diperiksa di Serse. Oh, sudah ya. Hingga kini belum diketahui motif penyerangan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Seorang ayah berumur 70 tahun di Makassar tega membunuh anak kandungnya. Pelaku menghabisi nyawa korban yang tertidur dengan balok kayu. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Rusli di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Rusli tewas dibunuh Rahman, ayah kandungnya yang berumur 70 tahun. Pulang dari masjid, pelaku menghabisi nyawa sang anak yang tertidur pulas dalam kamar rumahnya dengan balok kayu. Pelaku diduga sakit hati lantaran dihina korban. Pelaku yang tiba dari kampung dianggap menyusahkan korban.
Suruh bikin teh tapi masih masuk di sini ganti baju keluar langsung bilang lihat ke dulu itu kakakmu suruh kupukul. Masih di sini apa kok meninggal juga Mari bawa ke rumah sakit tapi tidak jadi. Karena kamu meninggal langsung ke kantor polisi saja. Itu katanya kenapa sampai dipukul katanya? Ada yang disampaikan sama tersinggung mungkin. Tersinggung ya? Iya. Tersinggung masalah apa maksudnya? Maksudnya kayak selalu bilang kan ini aku tinggal di kampung. Jadi tersinggung mungkin tersinggung ya. Bilang kan selalu dibilang iya ada kok lagi datang. Itu mungkin tersinggung ya. Jarang memang tinggal di sini ya? Dia di kampung dia tinggal di Bone. Yang bapaknya nih? Iya nenekku. Tapi baru memang datang ini kemarin di? Oh ada 1 minggu di sini. Oh ada 1 minggu. Iya. Selalu dibilang mungkin gitu. Selalu dibilang kalau pulang itu biasa mabuk. Yang membilangi siapa? Hah? Ini yang korban, yang membilangi korbannya. Rusli. Oh, Rusli. Iya. Berapa korban? Yang korban sendiri lukanya bagaimana itu? Di kepalanya. Bagian kepala di? Iya, di belakang sini mungkin otak kecilnya itu. Dipukul pakai apa? Itu tadi. Ada balok. Polisi yang menerima laporan segera tiba di lokasi, menangkap pelaku dan menyita barang bukti balok kayu berlumuran darah. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sedangkan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Seorang ayah telah melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Dan kemudian si anak ini meninggal dunia. Ayah ini berumur 70 tahun, sedangkan anak berumur 42 tahun. Motif daripada kasus penganiayaan ini bermula ketika ayahnya kembali dari kampung dan kemudian datang ke rumah dan ketemu dengan anaknya, dan selanjutnya anak mengatakan, kau ini bikin susah-susah saja datang di rumah ini. Sehingga terjadi suatu percekcokan setelah si ayah pulang salat subuh dan kembali ke rumah itu melihat anaknya sedang tidur, maka dia mengambil balok kayu ukuran 12 kali 12 cm dengan panjang kurang lebih 1 meter, kemudian memukulkan kepala kepada anaknya yang mengakibatkan korban meninggal dunia di TKP. Pelakunya saat ini sudah diamankan di Polsek Tallo dan saat ini dalam proses pemeriksaan. Jasad korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Keluarga menolak autopsi jenazah. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Petugas Dinas Sosial Makassar melakukan razia ke sejumlah hotel kelas melati guna mencegah praktik prostitusi daring. Hasilnya, 6 pasangan tidak resmi terjaring dalam kamar hotel. Satu persatu tim Dinas Sosial Kota Makassar mendatangi hotel kelas melati. Petugas memeriksa setiap kamar guna menjaring pasangan mesum yang terindikasi penyedia jasa prostitusi online. Dari hasil razia sejumlah hotel, petugas menjaring 6 pasangan yang dibawa ke kantor Dinas Sosial guna pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes HIV/AIDS. Mereka yang terbukti penyedia jasa prostitusi online akan dibawa ke panti rehabilitasi agar dibina, sedangkan warga yang positif terjangkit HIV/AIDS segera diberikan pengobatan. Bersama Polrestabes Makassar serta Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Sosial itu sendiri, giat malam ini sama dengan giat-giat sebelumnya penyakit masyarakat yang notabene-nya itu melalui prostitusi online seperti micet dan lain-lainnya itu sangat-sangat merasakan, dan ada pun juga aduan dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar seperti itu. Ada berapa banyak pasang? Ada 6 pasang, 1 pasangnya itu laki-laki sama laki-laki yang kami duga waria seperti itu. Ini mereka yang diamankannya akan diapakan? Kami akan adakan pembinaan, tetapi sebelumnya kami akan asesmen dulu di kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Selanjutnya setelah asesmen baru kita pengembangan apakah ini dia WTS atau tidak.
Razia penyakit masyarakat bakal digencarkan untuk mempersempit ruang gerak para penyedia prostitusi online melalui media sosial. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, kita beralih ke informasi penjualan hewan kurban. Harga kambing kurban di Jalan Lambur Kota Makassar meningkat drastis. Jumlah pembeli pun ikut menurun. 2 pekan jelang Idul Adha, pusat penjualan kambing kurban di Jalan Lamuru, Kota Makassar tampak sepi pembeli. Penyebab kurangnya pembeli karena kenaikan harga kambing kurban secara drastis menembus 50% hingga 100%. Kambing kurban 10 kg misalnya naik dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta per ekor. Sedangkan kambing kurban ukuran 30 kg sekarang dijual Rp3,5 juta per ekor. Ada tidak peningkatan pembelian daging kambing ini saat menjelang Idul Adha ini? Kurang ini Pak. Kurang? Iya, kurang semua. Nanti kalau banyak kata-kata bulan ini ada. Oh, nanti mendekati hari raya Idul Adha baru ramai pembeli ya? Iya. Kalau sekarang? Kurang. Sepi ya? Sepi. Terus ada tidak kenaikan harga? Ada. Harga kambing sekarang sudah 2 juta, 3 juta, sampai 5,5 sekali. Oh, 5 juta. Yang mana yang 5 juta? Hitam. Meskipun sepi pembeli, penjual kambing kurban optimistis kambing kurban bakal laris terjual hingga perayaan Idul Adha. Penjual kambing kurban yang mengaku stok kambingnya kurang akan memesan kambing kurban 3 hari jelang Idul Adha guna mengantisipasi tingginya permintaan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu harga sejumlah bahan pokok semakin mahal jelang perayaan Idul Adha. Kenaikan harga diduga cuaca buruk yang mempengaruhi berkurangnya pasokan. Dinas Perdagangan Kota Parepare memantau kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Pasar Lakesi. Meski harga naik, jumlah stok bahan pokok diklaim cukup hingga perayaan Idul Adha. Komoditas yang mengalami kenaikan harga. Sekaitan itu pula juga kami mengecek langsung ketersediaan bahan-bahan pokok menjelang kebutuhan Hari Raya Idul Adha. Sekaligus mengecek komoditas apa yang kurang dan harga-harga yang meroket yang dapat memicu terjadinya inflasi. Ya, kami akan berupaya untuk melink di daerah lain, utamanya bawang merah. Bawang merah ini mungkin nanti akan dibutuhkan pada saat Hari Raya Idul Adha. Kami mencoba menelusuri tadi, memang ada bawang merah yang terjual dengan harga 65 dan bahkan tadi ada yang hampir 70.000. Tetapi ada juga yang menjual 50.000 tadi, 50.000. Jadi kami nanti akan tetap berupaya bagaimana mencarikan solusi. Cuman kalau cabai rawit, kalau kita melihat tadi potensi untuk turun itu ada. Tergantung cuaca yang saat ini memang kadang hujan, kadang panas. Ini membuat Lombok ini cepat busuk. Nanti kita lihat cuaca dulu menjelang Idul Adha. Kita berdoa bersama-sama, mungkin nanti para petani cabai tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami pembusukan cabainya, supaya harga yang ada nanti di pasar ini tetap stabil. Harga cabai besar naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram, sedangkan cabai kecil naik harganya dari Rp45.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, sedangkan tomat naik dari Rp8.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Apa-apa saja mengalami kenaikan Pak harga barang? Meningkat semua harga. Mulai dari tomat, bawang, bawang merah lebih-lebih. Ya untuk tomat Pak harganya dulu berapa? Kalau eceran sekarang 14.000. Sekarang? Sekarang. Dulu? Kalau dulu masih 8.000, paling 7.000. Ini kalau untuk cabai? Ya sekarang ini 14.000 eceran. Cabai? Kalau cabai kecil 70.000 eceran. Dari harga berapa? Dari harga 45, 50, lonjak 70.
Apalagi Pak, bawang? Bawang merah dari harga 30 menjadi 50. 50.000 ya. Ya. Apalagi Pak yang naik Pak? Apalagi lombok besar. Lombok besar. Harganya sekarang? Harga 30, 35 mencapai 45. 45 ya. Ya, Wah. kira sekarang. Bagaimana dengan pembeli Pak? Aduh, pembeli itu sementara ini agak sepi. Sepi ya? Tanggal 2 mungkin. Oh. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok diduga akibat cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen sehingga pasokan berkurang. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.